Assalamualaikum semuanya. Kue lebaran 2 bahan lagi. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku bakalan siapin olesannya dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa untuk olesannya aku tuh pakai tepung terigu sama air. Kalau kalian gak mau ribet seperti yang aku punya ini, kalian bisa pakai 1 butir telur ya teman-teman ya. Tapi saran dari aku mending pakai tepung terigu, menurut aku dia tuh lebih melekat gitu loh teman-teman. Tapi kalau di tempat kalian lagi bener-bener gak ada tepung terigu, adanya telur, ini boleh banget diganti telur ya. Soalnya menurut aku lebih hematan pakai tepung terigu gitu loh teman-teman. Sayang banget sih kita ngeluarin 1 butir telur cuma buat olesan aja. Ini kita larutinnya sampai teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah kita langsung aja siapin untuk isiannya. Di sini untuk isiannya aku tuh pakai rasa green tea ataupun matcha ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak suka rasa ini bisa diganti rasa lain. Contoh nih kayak coklat, stroberi, pandan. Mungkin banyak banget rasa-rasa coklat di luaran sana, dan di sini kebetulan aku pakai yang rasa green tea ya teman-teman ya. Ini tuh seriusan teman-teman, pas aku buka kemasannya itu wangi green tea-nya tuh kemana-mana gitu loh teman-teman. Di sini untuk coklatnya ini aku cuman butuh 100 graman aja. Jadi ini aku serutnya tuh nggak semuanya gitu loh teman-teman, sebagian aja. Terus di sini juga aku udah siapin kulit lumpia. Ini tuh kulit lumpianya tuh dari pabrik gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh pakai kulit lumpia yang bentuknya kotak seperti ini supaya bisa dibentuk segitiga. Kalau kalian pengen dibentuk kayak risol gitu, aku saranin banget pakai kulit lumpia yang homemade gitu loh, yang bulat-bulat itu menurut aku cantik banget. Cuman karena di sini aku pengen yang bentuk segitiga, jadi yang aku butuhin itu yang petak kayak gini ya teman-teman ya. Langkah pertama sih kita langsung aja potong dia jadi 4 bagian ya teman-teman ya, dan motongnya itu memanjang. Jadi setelah dibagi 2, dibagi lagi jadi 2 lagi. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh memanjang kayak gini ya teman-teman ya. Ini juga sama satunya lagi. Pokoknya untuk 1 lembar itu aku baginya jadi 4 seperti ini. Ini simple banget, dikira-kira aja, walaupun gede sebelah kiri kanan gitu nggak masalah ya. Ini langsung aja kita ambil per lembar aja karena dia tuh cepet kering ya teman-teman ya. Tadi tuh ambilnya tuh kurang lebih 5-4 lembaran dulu. Setelah itu kita potong-potong seperti ini dan langsung aja kita coba bentuk. Untuk isiannya jangan terlalu banyak, soalnya nanti ini kalau digoreng itu meleleh teman-teman. Jadi di dalamnya tuh bakalan tetap kopong gitu. Ini tuh bakalan nyelimutin di luarnya. Jadi walaupun isiannya itu kita banyakin atau sedikit gitu, itu menurut aku sama aja ya. Soalnya nanti pun juga isiannya tuh bakalan cair dan dia bakalan nyelimutin luar dari sumpiannya. Jadi kita masukin isiannya secukupnya aja. Setelah itu kita bentuk-bentuk seperti ini. Buat teman-teman yang masih bingung dengan model yang aku pakai ini atau yang aku buat ini, tolong bener-bener nontonnya pelan-pelan aja ya. Ini yang terakhir aku kasih olesan dan aku bakalan jelasin lagi sekali lagi ya teman-teman ya. Ini udah jadi. Pertama kita ambil dulu sehelai, karena ini cepet kering jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman ya. Kita ambil 4-5 lembar dulu, sisanya kita simpen. Dan ini kita ngebentuknya harus cepet-cepet, soalnya kalau dia udah kering dia tuh bakalan gampang pecah gitu loh kalau dibentuk. Yang pertama kita bakalan bentuk dulu segitiga seperti ini, lipat dulu segitiga sampai berbentuk corong seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kita lipat segitiga, terus kita lipat lagi sampai berbentuk corong seperti ini. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau udah kita langsung aja isi dengan coklat batang. Untuk rasanya terserah kalian. Di sini tuh aku pakai coklat batang rasa green tea ataupun matcha ya teman-teman ya. Setelah kita isi coklat, kita langsung aja rapatkan seperti ini. Ini walaupun dia berlubang juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya nanti pas digoreng dia tuh emang bakalan bocor gitu, dan coklatnya nyelimutin luarnya sumpia. Jadi kayak mengkaramel di luar gitu loh teman-teman. Jadi walaupun bocor ya nggak masalah. Terus yang terakhir kita langsung aja kasih perekat biar dia tuh nempel. Pokoknya kita bentuk aja ngikutin arah sampai dia tuh habis ujungnya gitu loh teman-teman. Yang pokoknya yang pertama ini yang paling penting kita bentuk segitiga dulu seperti ini. Setelah itu kita isi secukupnya. Walaupun kita isi banyak atau sedikit,
dan nanti bakalan keluar ya teman-teman ya, jadi nggak ada takarannya sih. Terus kita langsung aja lipet ngikutin arah sampai dia tuh habis. Setelah di ujung kita langsung aja kasih olesan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Di sini untuk coklat batangnya aku pakai sekitaran 100 gram, dan untuk kulit lumpianya itu hampir satu bungkus gitu loh teman-teman, tapi nggak sampai satu bungkus, paham nggak sih? Jadi satu bungkus itu masih sisa ya teman-teman kulit lumpianya ya, dan nanti aku bakalan olah lagi jadi kue lebaran. Jadi tenang aja, bahan sisa yang aku buat ini itu nggak bakalan terbuang sia-sia ya teman-teman ya. Aku bakalan olah lagi jadi kue lebaran yang menurut aku wajib banget sih kalian coba, karena menurut aku rasanya nggak kalah dari sumpia green tea yang aku buat ini. Dan ini udah selesai aku buat semuanya, dan satu resep itu jadinya sebanyak ini ya teman-teman ya. Kalau udah kita langsung aja siap goreng. Yang pertama kita panasin minyak goreng dulu. Kita pastiin kalau minyak gorengnya itu bener-bener panas. Setelah panas kita langsung aja masukin ya teman-teman ya. Kenapa harus mastiin minyak gorengnya bener-bener panas? Soalnya kulit lumpia ini tuh rawan ambiar gitu loh teman-teman. Kalau kita masukinnya tuh pas minyak gorengnya belum panas, jadi biar dia tuh nggak ambiar, kita tunggu sampai minyaknya bener-bener panas baru kita masukin. Jadi kalau minyaknya udah panas, sekali kita cemplungin itu kulit lumpianya tuh langsung mengeras gitu loh teman-teman. Walaupun dia tuh belum mateng, setidaknya dia tuh udah mengeras. Jadi untuk gorengan pertama ini emang sengaja aku pakai api yang gede ya, biar dia tuh ngeset dulu. Setelah dia ngeset atau dia agak sedikit keras, baru apinya aku kecilin biar dia tuh nggak cepet gosong. Jadi ini sengaja aku pakai api gede biar dia tuh ngeset dulu gitu loh, biar dia nggak ambiar. Setelah itu aku kecilin apinya ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh coklat green tea-nya udah mulai meleleh keluar ya. Nggak perlu panik minyak gorengnya kotor atau gimana-gimana, dia tuh nanti bakalan nempel ke kulit lumpianya ya teman-teman ya. Asal kita itu pakai api kecil dan sering-sering diaduk seperti yang aku punya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh waktu aku ngegoreng ini aku tuh nggak berhenti ngaduknya ya teman-teman ya, biar dia tuh merata gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah mulai nyebar gitu coklat green tea-nya. Ini tuh nanti pas digoreng, maksud aku pas udah mateng, dia tuh hampir mirip kayak karamel, tapi ini tuh rasa green tea gitu loh. Jadi buat teman-teman yang penasaran, wajib banget sih nyobain sumpia green tea ala Restar RF ini, karena menurut aku agak sedikit unik ya. Biasanya kan sumpia itu isiannya tuh di dalam ya teman-teman ya, ini tuh luar dalam ada, dan menurut aku ini tuh varian yang wajib banget dicoba karena wanginya tuh kayak kemana-mana gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah mulai kecoklatan dan minyak gorengnya udah mulai tenang ya, biar dia tuh awet 2-3 bulan dan aman buat lebaran juga. Ini tuh ngegorengnya harus bener-bener minyak gorengnya anteng. Kalau menurut kalian minyak gorengnya udah anteng seperti yang aku punya ini, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan ya. Kalian bisa lihat ini udah anteng, langsung aja aku angkat dan tiriskan. Ini nanti setelah dia dingin, dia tuh bakalan mengeras satu sama lain teman-teman, tapi tenang aja, nanti setelah dia dingin aku bakalan pisah-pisahin gitu loh teman-teman. Sekali dia tuh keras terus dipisahin, dia tuh nggak bakalan nempel satu sama lain lagi. Jadi ngerasnya tuh karena dia kan masih panas terus ditumpuk-tumpuk gitu. Ini tuh mirip banget kayak keripik pisang sih. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kalau udah dingin dia keras kayak gini teman-teman. Tapi setelah dia dipisah-pisahin seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, ini nanti dia tuh bakalan pisah gitu loh. Jadi nggak nempel terus. Cuman karena dia tadi masih panas ya, jadi tuh rawan nempel. Kalau udah dingin kayak gini terus dipisahin, dia tuh nggak bakalan nempel lagi. Ini aku bakalan pisah-pisahin satu sama lain. Ini terlihat ribet tapi sebenarnya super simple banget ya, dan wajib banget sih dicobain. Kalau kalian nyobain ini, insya Allah teman-teman, ini bakalan jadi kue lebaran favorit kalian, karena aku sendiri aja kayak gak nyangka bakalan sepecah ini rasanya. Ini untuk satu resep jadinya 2 toples 250 gram ini ya teman-teman ya. Langsung aja aku masukin. Tuh pokoknya kalau yang ada yang nempel-nempel kayak gini kita pisahin aja, tenang aja. Walaupun ini kita simpen 2-3 bulanan, dia tuh nggak bakalan nempel lagi teman-teman, karena dia tuh kan nempel gara-gara adonannya, maksud aku sumpianya masih panas. Karena dia udah dingin, dia tuh nggak bakalan nempel-nempel lagi gitu loh. Ini aku bakalan bantu semuanya sih, karena ini tuh sebenarnya masih panas banget gitu loh. Dan ini tuh misahinnya juga gampang banget, nggak terlalu keras-keras banget gitu. Biasanya kan karamel tuh agak keras ya, tapi ini nggak sama sekali.
Dan ini langsung aja kita masukin ke dalam toples seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen kue lebarannya tuh simple-simple, 2 bahan bisa jadi 2 kue. Ini kan masih 1 kue ya teman-teman ya. Nanti sisanya aku bakalan buat lagi kue 1 lagi. Jadi buat kalian yang suka banget buat kue lebaran di rumah yang simple, wajib banget sih stay tune terus video aku, karena aku bakalan kasih beberapa preferensi kue lebaran yang menurut aku mantul banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam toples. Ternyata hasilnya kurang lebih 1 toples setengah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sih, menurut aku tetep banyak banget, karena tadi kan coklat batangnya cuma butuh 100 graman aja. Jadi segini banyaknya menurut aku udah worth it banget, apalagi ini tuh rasanya enak dan beda dari yang lainnya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hasilnya sebenarnya mengkilat banget karena dia kan karamel ya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seriusan teman-teman, ini tuh rasa green tea-nya kuat banget. Mungkin karena aku pakai coklat merek yang tadi aku pakai ya teman-teman ya. Aku lupa sih tadi pakai merek apa. Sebenarnya nggak aku tandain banget karena aku ambilnya random aja sih. Tuh kan bisa lihat sendiri, dalamnya tuh isi green tea, luarnya juga ada green tea-nya. Jadi tuh double green tea gitu loh. Jadi bener-bener super pecah banget dan rasanya nikmat. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku pecahin pakai 1 tangan aja, segampang itu. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat kalian udah nonton.